Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua yang saya hormati, alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan bersama-sama materi kajian kita, yaitu kajian ilmu nahwu yang alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembacaan dua kitab sebelumnya, yaitu kitab Awamil Mi'ah lil Jurjani, dilanjut kitab Al-Ajurmiyah Syekh Abu Abdullah Muhammad Abu Dawud Sunan Haji. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kepada kitab yang selanjutnya, yaitu kitab Al-Imriti, karya daripada Syekh Syarafuddin Nawawi Al-Imriti. Silahkan dibuka kitabnya, diperhatikan nazamnya. Kita akan memulai pembacaan kitab Al-Imritinya, dimulai dari nazam yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wila arwahi syumu'alif fi hadzal kitab. Allah. Jami'a umurina wa anta qadiya hawaijina wal akhirah bi barakati wa karamati wa al-masyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin wa na'budu wa nasta'in. Walhamdulillahil rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi fa ushribat ma'na dhamiri syani fa u'ribat fil hani bil alhani thumma salatu ma'a salamin laiqin 'alan nabiy afsahil khalaiqi Muhammadin wal ali wal ashabi man atqanul qur'ana bil i'rabi. Wa ba'du fa'lam annahu lamma qatasar julul wara' 'alal kalamil mukhtasar wa kana matluban ashaddat talabi minal wara' hifzul lisanil arabi kayyafahamu ma'aniyal qur'ani wa sunnatid daqiqatil ma'ani wa nahwu awla awalan ayyu'lama idzil kalamu dunahu la yufhama wa kana khairu kutbi saghira kurrasatan latifatan syahira fi urbiha wa ujmiha warrumi allafaha al-habru ibnu ajurumi wantafa'at ajillatun bi'ilmiha ma'ma tarahu min latifin hujmiha nazamtuha nazman badi'an muqtadi bil asli fi taqribihi lil mubtadi wa qad hazaftu minhu ma'anhu ghina wa zidtuhu fawaidan bihal ghina mutammiman li ghalibil abwabi faja'a mithla syarhi lil kitabi su'iltu fihi min sadiqin sadiqi yafhamu qawli li'atiqadin wasiqi idzil fata hasba i'tiqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi' fanasalul manna ayyujirana minar riya mudha'ifan ujurana wa ayyakuna nafi'an bi'ilmihi man i'tana bihifzihi wa fahmihi. Itu mukadimah daripada kitab matan Al-Imriti ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa. Segala puji bagi Allah, zat yang telah memberikan taufik lil ilmi, untuk menuju kepada ilmu, pengetahuan. Allah berikan taufik kepada ilmu. Diberikan kepada siapa taufik ini? Diberikan khaira khalqihi, diberikan kepada makhluknya yang terbaik. Walituqa, dan karena untuk ketakwaan. Jadi Allah memberikan taufik kepada khaira khalqi ini untuk liajlil ilmi wa tuqa, yaitu untuk bisa mengejar ilmu pengetahuan, menerima ilmu pengetahuan, dan untuk bisa menerima ketakwaan dan menjalaninya. Karena kalau orang sudah diberikan taufik, yaitu melakukan sesuatu menuju kepada jalan Allah, itu akan mudah. Karena definisi daripada taufik itu sendiri adalah khalqu qudratit ta'ati fil 'abdi wa tashilu sabilul khairi ilaihi. Ya. Yaitu khalqu qudrah. Allah menciptakan kemampuan, yang Allah berikan kemampuan ini kepada hamba yang Allah kehendakinya, untuk supaya apa? Untuk hamba ini mudah mampu melakukan segala sesuatu yang menghantarkan dirinya kepada jalan Allah. Kepingin belajar, kepingin bertakwa, kepingin beribadah, itu kalau dengan taufik yang Allah berikan, itu terasa mudah dijalaninya. Berbeda dengan orang yang tidak mendapatkan taufik. Nah, orang yang tak mendapatkan taufik, mereka akan sulit untuk menerima ilmu. Mereka akan sulit untuk menerima takwa. Mereka akan sulit untuk menerima kebaikan. Karena itu, karena dia belum diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah memberikan taufik ini berupa taufik lil ilmi wa taufik lituqa, itu kepada makhluknya yang terbaik, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta nahaj qulubuhum linahwihi, sehingga semua makhluk-makhluk Allah yang diberikan Allah taufik, itu qulubuhum nahat linahwihi, semua hati-hatinya mereka para makhluk Allah yang telah diberikan taufik ke dalamnya, itu semua hati-hatinya fokus tertuju menuju Allah. Karena apa? Karena sudah diberikan taufik di dalamnya, sehingga kefokusan hatinya, keterarahan hatinya itu fokus terarah menuju kepada Allah, yaitu karena sudah ditashil sabilal khairi ilaihi, sudah dimudahkan untuk menuju jalan-jalan Allah, sehingga hatinya tidak sibuk kemana-mana, tapi fokus menuju kepada jalan-jalan yang Allah ridhoi. Nah, famin azimi sya'nihi lam tahwihi, sehingga karena agungnya, karena besarnya kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, sehingga hati yang kecil ini tidak mampu untuk meliputinya. Nah, karena tidak mampu untuk meliputinya, sehingga ketika hati itu telah diresapi oleh Allah, ya, oleh nur cahaya ilahi, maka terkadang hati itu tidak mampu untuk menerimanya dengan biasa. Sehingga terkadang kita pun tidak aneh kalau kita menemukan sebagian daripada wali Allah yang ketika hatinya itu sudah dipenuhi dengan Allah, maka seakan zohirnya itu sudah seperti orang yang tidak berakal, orang gila, atau kita kenal dengan wali majzub, ya. Itu karena apa? Karena hatinya sudah dipenuhi dengan Allah sehingga tidak mampu untuk menerimanya. Nah, karena sudah tidak mampu untuk menerimanya, sehingga kegembiraan hatinya orang yang sudah diberikan taufik cahaya ilahi di dalamnya itu terkadang diekspresikan dengan ekspresi yang tidak wajar, seenaknya, sesenengnya, ya, sebahagianya, semaunya. Sehingga di sini digambarkan fa usribat makna dhamir syani, sehingga makna dhamir sya'an itu makna kalimat tauhid, la ilaha illallah fa'lam annahu. Nah,
annahu ini ada domir. Nah, domirnya ini kembali kepada mana? Nah, ini domir disebut dengan domir sya'an, yaitu domir ketika setelahnya domir itu berupa jumlah, sehingga makna daripada domir ini ditafsiri dengan jumlah yang setelahnya. Nah, jumlah yang setelahnya pada fa'lam annahu itu adalah la ilaha illallah. Nah, makna domir sya'an dalam kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah ini ketika telah diresapi dalam hati-hatinya makhluk Allah yang telah diberikan taufik ke dalamnya, itu senang, gembira hati-hati mereka itu. Nah, karena saking senangnya, tidak mampu untuk menerimanya, karena hati itu tidak mampu untuk meliputinya, maka fa'uribat filhani bil alhani, sehingga kesenangan itu diekspresikan dengan kegembiraan-kegembiraan, sehingga diibaratkan di sini kegembiraan-kegembiraan bagaikan kegembiraan-kegembiraannya orang yang bersenang-senang di warung-warung minuman keras. Warung-warung minuman keras ya seperti orang gila gitu, tapi kan mereka orang yang senang, orang yang bahagia, orang yang tidak diliputi oleh masalah. Sehingga wali-walinya Allah itu salah satu daripada ciri utamanya itu mereka la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Kenapa? Karena hatinya itu senantiasa gembira. Ya, senantiasa gembira karena telah dipenuhi Allah oleh cahaya ilahi itu. Nah, karena saking gembiranya hati-hati mereka tidak mampu untuk meliputinya, sehingga tingkah lakunya mereka dalam mengekspresikan kegembiraan ini diekspresikan dengan seluruh anggota tubuhnya. Sehingga digambarkan, diibaratkan seperti halnya orang yang bergembira, orang yang senang ketika berada di tengah-tengah warung arak lah, warung minuman keras, ya, dengan lantunan musik-musik, ya, itulah karaoke, kafe, apalagi itu namanya diskotik. Orang-orang yang sedang berada di dalam diskotik itu kan mereka yang sedang mengungkapkan, mengekspresikan kegembiraannya. Nah, orang yang hatinya itu telah dipenuhi oleh cahaya ilahi, itu kegembiraannya mereka seperti halnya kegembiraannya mereka-mereka yang berada di karaoke itu, ya, sedang meminum minuman keras dan dibarengi dengan alunan musik bil lahan, yaitu musik-musik lagu-lagu. Filhani itu alhanut itu warung arak. Itu mereka yang hatinya telah dipenuhi dengan kalimatut tauhid, yaitu domiru sya'an, sehingga kegembiraannya tidak bisa mereka ungkapkan, tidak mereka bisa ekspresikan, ya, sehingga ekspresinya itu diekspresikan oleh seluruh anggota tubuhnya. Summa sholatu ma'as-salamin laiqin 'ala nabi afsahil khalaiqi. Kemudian sholawat serta salam yang layak, yang patut untuk diberikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afsahil khalaiq, makhluk yang terfasih. Ya, terfasih itu adalah sifat daripada tiga, baik bisa sifat daripada kalam, sifat daripada kalimat, bisa juga sifat daripada mutakalim, itu nanti di ilmu balaghah. Nah, Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang terfasih, sehingga salah satu daripada sabda beliau mengatakan ana afsahu man nataqa bid-dad. Jadi huruf hijaiyah yang paling sulit untuk diucapkan itu adalah huruf dad. Nah, huruf dad ini orang yang paling fasih dalam mengucapkan huruf dad itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti apa ucapan dadnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini banyak ahli qiraah yang meriwayatkannya seperti apa itu bacaan yang benar-benar paling fasihnya itu. Yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad afsahil khalaiq Muhammadin, yaitu baginda Nabi besar Muhammad, wal ali wal ashabi, semoga tercurahkan juga kepada junjungan Nabi Muhammad, keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, yaitu mereka man atqanul qur'ana bil i'rabi, yaitu mereka yang memutkinkan Al-Qur'an, ya, memantapkan, menyempurnakan, memahami Al-Qur'an dengan i'rab. Kenapa? Karena dulu semenjak waktu permulaan
dicetuskannya ilmu nahwu itu salah satu daripada faktor pendorongnya atau penyebabnya itu karena apa? Karena banyak kesalahan-kesalahan orang-orang Badui atau orang-orang Arabi yang membaca Al-Quran. Sehingga salah satu riwayat dikisahkan dalam masa sahabat Umar radhiyallahu anhu, beliau itu pernah ya diadukan atau dilaporkan kepada beliau ada seseorang yang membaca Al-Quran salah, ya, orang Badui itu membaca Al-Quran salah, sehingga mereka menganggap bahwa sikap tindakan mereka sudah benar, yaitu tepatnya pada ayat Al-Quran, innallaha bariun minal musyrikina wa rasulih. Nah, itu orang Arabi membacanya wa rasulih, sehingga ada salah seorang dari mereka yang beranggapan bahwa kami itu pun terlepas, tidak peduli, tidak perhatian, terbebas dari orang musyrik dan rasulnya. Kalau orang musyrik benar, kami terbebas, terhindar, tidak peduli, tidak perhatian, tidak mengikuti orang-orang musyrik, benar. Tapi kalau kami pun terbebas dari orang-orang musyrik dan juga para rasulnya, warasuli dan rasulnya orang-orang musyrik, itu salah. Sehingga akhirnya hal ini diadukan kepada sahabat Umar. Kemudian diberitahu kepada sahabat Umar bahwa yang benar itu bukan warasulihi, karena dia yang membaca warasulihi itu menganggap warasulihi ini diatofkan kepada minal musyrikina warasulih. Namun ternyata kan enggak, tapi warasuluh dibaca rofa. Jadi tidak dibaca warusli, sehingga maknanya itu bukan berarti Allah itu bariun, terbebas ataupun lepas tangan dari orang-orang musyrik dan juga rasulnya, enggak. Tapi Allah itu bariun dari orang-orang musyrik saja. Nah, karena itulah kemudian sahabat Umar memerintahkan agar Abul Aswad ini sowan kepada agar sahabat Abul Aswad Ad-Duali ini untuk menyusun ilmu nahwu yang kemudian disuwankan ke Sayyidina Ali terlebih dahulu. Sayyidina Ali, nah kemudian baru didiktekan, dicetuskan ilmu nahwu satu persatu dari bab kalam sampai kemudian disempurnakan olehnya, sampai kemudian dikembangkan oleh sahabat dan ulama-ulama setelahnya. Nah, para sahabat itu man atqanul Quran, itu orang-orang yang benar-benar memahami Al-Quran dengan i'rab, ya, bukan dengan hawa nafsunya, tidak. Wa ba'du fa'lam annahu la maqtasar julul wara' 'alal kalamil mukhtasar. Wa ba'du ay ba'da hamdalah wassalatu wassalam, setelah membaca hamdalah wassalatu wassalam, kemudian ketahuilah bahwa julul wara', mayoritas umat manusia itu mereka kebanyakan banyak yang senang atau suka dengan kalam-kalam yang ringkas, ya, kalam-kalam yang ringkas yang tidak panjang. Wa kana matluban asyaddat talabi minal wara' hifdzul lisanil arabi. Sementara yang diminta, yang dituntut, yang diharapkan dari manusia itu adalah menjaga lisan Arab. Jadi walaupun mereka itu sukanya, senangnya itu bahasa-bahasa yang simpel, tapi sesimpel-simpelnya bahasa jangan sampai merusak makna. Ya, jangan sampai merusak makna, sehingga lisan Arabnya itu masih benar-benar terjaga, jangan sampai salah berucap. Nah, bagaimana ini solusinya? Kayyafahamu ma'aniyal Qur'ani wa sunnatid daqiqatil ma'ani. Nah, mereka dituntut agar bisa menjaga lisan Arabnya, tidak salah dalam berucap, tidak salah dalam mengungkapkan kata-kata yang dikehendakinya. Agar apa? Agar kayyafahamu ma'ani Al-Quran, agar mereka dapat mampu memahami mana-mana Al-Quran dan mana-mana sunnah yang dakik, ya, yang rumit-rumit, yang lembut-lembut maknanya. Wan nahwu aula awalan ayyu'lama bil kalami idzil kalamu dunahu la yufhama.
Dan ternyata nahwu itu merupakan sesuatu yang paling utama pertama kali untuk dipelajari dan dipahami oleh semua manusia. Karena apa? Karena idzil kalamu dunahu la yufhama. Karena kalam apapun kalau tidak dibarengi dengan ilmu nahwu itu tidak akan bisa dipaham dengan baik. Jangankan memahami Al-Qur'an, memahami ucapan sehari-hari kita pun itu kalau benar-benar kalam yang fasih tidak dengan menggunakan ilmu nahwu itu akan salah arti, kecuali kalau kita berbicara dengan bahasa amiyah lain lagi itu. Tapi kalau bahasa fusha itu kalau tanpa dengan ilmu nahwu tidak akan mungkin bisa difaham. Nah, wa kana khairu kutbi saghira kurrasatan latifatan syahira. Nah, kita tahu bahwa kewajiban daripada kita itu adalah menjaga lisan Arab agar jangan sampai terkontaminasi dengan lisan orang luar. Karena pada waktu itu kan penaklukan umat Islam sudah menyebar di mana-mana, sehingga orang-orang yang bukan orang Arab aslinya itu sudah mulai campur, sehingga bahasa Arab yang murni ini sudah terkontaminasi dengan bahasa asing, dengan bahasa di luar Arab yang fusahanya. Nah, sehingga menjaga lisan Arab ini benar-benar asyaddat tolab, benar-benar sesuatu yang sangat-sangat sekali diharapkan dan dituntut oleh semua manusia pada waktu itu. Dan setelah memahami bahwa menjaga lisan Arab itu hal yang terpenting, dan ternyata salah satu daripada modal utama yang terbesar, yang paling hebat, paling kuat untuk merealisasikan itu adalah ilmu nahwu. Karena idzil kalamu dunahu la yufahama. Nah, ilmu nahwu dianggap sebagai sesuatu ilmu yang paling penting. Nah, ilmu nahwu yang seperti apa atau ilmu nahwu yang mana yang paling bagus? Nah, kemudian dijelaskan lagi wa nahwu wa kana khairu kutubi shaghira, dan kitab-kitab nahwu itu kan banyak, kitab-kitab nahwu itu. Nah, dari sekian kitab nahwu yang begitu banyak di sekarang ini, itu kitab-kitab nahwu yang paling baik, bentuknya kecil tapi faedahnya itu sangat luar biasa, itu ada kurrasatan latifatan syahira, yaitu kitab kecil, kurrosa yaitu kitab yang terdiri dari beberapa lembaran-lembaran, kitab kecil yang latifatan lembut, ya, kecil, tapi syahiratan masyhur dan memiliki banyak faedah. Fi urbiha wa ujmiha warum. Masyhur tidak hanya di orang Arab saja, tapi masyhur fi urbiha di kalangan orang Arab, wa ujmiha dan orang Ajam, warumi dan orang Romawi juga semuanya mengenal kitab kecil ini yang latifatan syahirah, yang kecil, lembut tapi masyhur di mana-mana. Kitab kecil ini kitab apa? Kitab nahwu apa? Yaitu kitab nahwu yang telah dikarang oleh Al-Lafa Al-Habr Ibnu Ajurumi, yaitu kitab nahwu kecil yang telah dikarang oleh orang alim yang bernama Ibnu Ajurum, yaitu Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad Abu Daud As-Sanhaji. Sehingga kita pun ya membenarkannya, menyaksikannya dengan mata kepala kita bahwa kitab Al-Ajurumi ini dikenal, masyhur, dikaji di seluruh pelosok penjuru dunia. Itu tak terlepas dari pengaruh mu'alifnya. Fi urbiha wa ujmiha warrumi allafa al-habr ibnu ajurmi wantafa'at ajillatun bi'ilmiha ma'ma tarahu min latifin hajmiha. Wantafa'at ajillatun bi'ilmiha, ya. Sebagian besar itu ilmu-ilmu yang terkandung di dalam kitab Al-Ajurumi ini semuanya bermanfaat, ya. Ajilatun bi'ilmiha, atau ajilatun di sini orang-orang, ya. Banyak orang. Jadi banyak sekali orang-orang manusia yang mengambil manfaat akan ilmu yang terkandung di dalam kitab Al-Ajurumi ini. Jadi tidak hanya segelintir orang saja yang mengambil manfaatnya, tapi banyak sekali, tidak terhingga, ya, tidak terhingga jumlahnya, saking banyaknya
orang-orang yang mengambil manfaat kitab Al-Ajurumiyah ini, sehingga namanya pun sudah tidak asing di telinga setiap orang, baik kalangan akademisi Arab, ya, orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab, ataupun orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu agama yang lainnya, itu semuanya mengenal kitab Al-Ajurumiyah. Ma'ma tarau min latifin hujmiyah, padahal kita tahu sendiri itu dari segi hajmnya, bentuknya, kitab Ajurumiyah itu enggak begitu besar. Kitabnya sangat kecil sekali, mungkin kita kantongin itu bisa masuk di kantong kita. Dia seperti kitab-kitab yang kita saksikan yang begitu besarnya, banyak-banyak, gede-gede, berjilid-jilid, tapi kitabnya kecil. Tapi walaupun kecil, ini wantafa'at ajillatun bi'almiha latifatan syahirah, itu masyhur di mana-mana. Itu keistimewaan dari beberapa keistimewaannya kitab Al-Ajurumiyah. Nazamtuha nazman badi'an muqtadi bil asli fi taqribihi lil mubtadi. Nah, kata Syekh Syarafuddin Nawawi Al-Imriti, pengarang Nazm Al-Imriti ini, beliau berkata, akhirnya saya pun memilih untuk berusaha menazamkan kitab Al-Ajurumiyah ini. Jadi Nazm Al-Imriti ini adalah nazam yang menazamkan kitab Al-Ajurumiyah. Jadi Al-Ajurumiyah itu ada nazamnya. Kitab ini ada nazamnya. Itu bahkan kitab-kitab kecil yang masih asli itu banyak sekali nazam-nazamnya. Nazamtuha nazman badi'an muqtadi. Nazamtuha nazman badi'an. Jadi saya nazamkan kitab Al-Imriti ini dengan nazaman yang baru. Artinya baru itu ma sabaqahu qabla. Jadi belum ada sebelumnya itu. Jadi saya berusaha menazamkan kitab Al-Ajurumiyah ini dengan dengan format yang baru, yang belum ada sebelumnya, yang belum pernah dilakukan oleh ulama-ulama sebelumnya. Tapi tetap walaupun saya menazamkan dengan format yang baru, dengan model yang baru, tapi masih muqtadi bil asli, masih mengikuti kitab asalnya. Dalam hal apa? Fi taqribihi lil mubtadi, dalam metodenya, dalam penggunaan bahasanya, dalam penjelasannya, itu masih mengikuti kitab asli, yaitu berusaha agar bisa menyederhanakan apa yang dimaksud oleh kitab asal, untuk takrib lil mubtadi, memudahkan kawan-kawan mubtadi di dalam memahaminya. Jadi agar mubtadi ini benar-benar bisa memahaminya. Waqad hadaftu minhu ma'anhu ghinan. Dan akhirnya ya saya pun berusaha untuk membuang segala sesuatu yang dianggap kurang begitu perlu, kurang begitu penting, kurang begitu tepat untuk diterapkan kepada kitab ini. Karena apa? Karena objeknya itu adalah mubtadi, sehingga yang mungkin menurut beliau ini terlalu detail, ini terlalu dalam, ini terlalu tinggi, mungkin beliau sengaja untuk tidak dicantumkan dalam baitnya, untuk tidak dijelaskan dalam baitnya. Tapi beliau berusaha untuk mencari maklumat-maklumat ataupun redaksi-redaksi gaya bahasa yang sekiranya dibutuhkan saja untuk bisa memudahkan dalam menyederhanakan redaksi aslinya. Wazidtuhu fawaidan bial ghina, dan begitu pun saya ya berusaha menambahkan apa-apa yang dianggap perlu, ya mengedit. Kalau yang kiranya tidak perlu ya mungkin dibuang, yang sekiranya perlu mungkin beliau tambahkan. Itu beliau sekaligus editornya. Mutammiman li ghalibil abwabi faja'a misla syarhi lil kitabi. Jadi keberadaan kitab Mutammimah, kitab Syarh Al-Imriti ini, yaitu hampir seperti mutammiman, sebagai penyempurna li ghalibil abwabi, penyempurna bagi keumuman bab-bab yang ada dalam kitab Al-Ajurumiyah. Faja'a misla syarhi lil kitabi, sehingga datangnya kitab Nazm Al-Ajurumiyah ini, yaitu Nazm Al-Imriti ini, itu datang bagaikan seperti halnya syarah yang mensyarahi kitab asalnya, ya. Su'iltu fihi min sadiqin sadiqi. Jadi saya itu diminta oleh teman, sadiq itu teman benar-benar teman yang karib, gitu. teman dekat, teman sahabat,
yafhamu qauli, yang benar-benar memahami ucapanku, yaitu kawan dekat lah, yang paham betul karakterku, yang paham betul kemampuanku. Jadi mungkin karena temannya ini tahu betul akan kemampuanku dalam bahasa Arab, sehingga meminta kepadaku agar aku membuatkan satu nazam dalam menazamkan kitab Al-Ajurumiyah. Li'atiqadin wasiq, karena keyakinannya yang kuat kepada aku bahwa aku orang yang mampu dalam merealisasikan apa yang dia minta. Karena perkara izil fata hasba i'tiqadi rufi'. Karena kaidah mengatakan itu bahwasanya seorang pemuda yaitu akan diangkat derajatnya yaitu sesuai tergantung daripada keyakinannya. Nah, kalau dia sudah tidak yakin bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan apa-apa dalam belajarnya, misalkan saya ini kayaknya tidak mampu untuk belajar ini, saya tidak mampu untuk belajar itu, wah kayak saya tertinggal jauh dengan teman-teman saya, ya sudah, berarti kita akan tertinggal sebetulnya. Jadi tergantung daripada keyakinan kita. Nah, kalau keyakinan kita telah mantap dan kita telah memutuskan sesuatu, ya bismillah, saya akan menjalaninya, saya akan belajar, saya akan terjun untuk memahaminya, ya insya Allah Allah kan akan mudahkan. Karena innallaha 'inda dzanni 'abdi bi wa la yukhalifu dzannahu, tidak akan mungkin berbeda dengan apa yang diyakini oleh hambanya itu. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi, dan setiap orang yang tidak ada keyakinan tidak akan bermanfaat, yaitu karena kurang yakinnya ini. Sehingga kadang kita pun banyak menemukan orang-orang yang sakit, ya orang-orang yang sakit parah, itu mereka ketika berobat ke dokter kemana-mana itu tidak sembuh-sembuh, ke dokter ini tidak sembuh, misalkan ke paranormal ini juga tidak sembuh, ke ini tidak sembuh, ini tidak sembuh. Tapi pas pada satu saat dia diberi kabar oleh salah satu temannya, misalkan, coba kamu datangi mbah ini, misalkan mbah ini beliau terkenal sakti, terkenal mandraguna, terkenal spiritualnya, terkenal obatnya, jamunya, terkenal doanya, misalkan sekali sembur itu seluruh pasiennya banyak yang disembuhkan oleh beliau. Tapi beliau tinggalnya di hutan, misalkan di hutan belantara, beliau tinggal seorang di situ. Nah, itu kalau antum mau berani untuk menemui beliau, insya Allah akan sembuh. Nah, dengan berita ini beliau mantep, yakin betul gitu, yakin betul akan kemampuan daripada si mbah itu. Akhirnya beliau pun memberanikan diri untuk mencarinya sampai menemui mbah ini di hutan. Nah, mungkin dengan izin Allah, karena keyakinannya dia kepada si mbah ini, akhirnya dengan perantara mbah, walaupun ya hakikatnya tidak seberapa, akhirnya sembuh. Nah, ini sebetulnya sembuhnya ini karena apa? Karena keyakinannya yang kuat, ya. Tapi kita kalau tidak yakin, kita berobat ke sini kayak tidak sembuh juga ini juga. Buang-buang uang, buang-buang duit, misalkan mau berobat ke sini, paling juga diberi obat ini juga seperti yang dulu, tidak sembuh juga, ini juga tidak sembuh juga. Dia di awal sudah pesimis, sudah tidak yakin, ya apalagi kesembuhannya, keyakinannya saja dalam berobat dia kurang mantap, ya akhirnya tidak sembuh lagi. Itu karena keyakinannya. Tapi kalau sudah benar-benar yakin, insya Allah akan sesuai dengan apa yang dia yakininya. Sehingga kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Setiap orang yang tidak memiliki keyakinan, maka tidak akan bermanfaat baginya. Fanasalu al-mannan ayyujirona minar riya mudha'ifan ujurona. Maka kita pun berdoa kepada Allah agar semoga Allah bisa menyelamatkan kita semua dari riya. Riya itu kepingin dilihat oleh orang, kepingin dipuji oleh orang. Nah, kita agar bisa diselamatkan dari riya ini. Cuman kadang masalahnya itu orang ketika kepingin belajar rajin, itu kadang ada selipan-selipan bisikan-bisikan setan yang kadang sebetulnya kurang tepat juga, ya. Kita pengen belajar rajin misalkan di rumah, itu ada bisikan, aduh khawatir dikiranya saya sok-sok rajin misalkan. Ini kan kadang ada pikiran-pikiran seperti itu.
kita pengen rajin ngaji, kita pengen rajin talakin, terlalu rajin. Jangan rajin-rajin nanti dikiranya orang saya sok-sokan rajin, sok-sokan talaker, sok-sokan sok-sokan wali, pengen ibadah terus, pengen tirakat terus, nanti dikiranya sok-sokan ini, sok-sokan itu. Nah itu malah justru yang seperti itu ya tidak baik. Jadi kalau kita memang benar-benar niat lillahi ta'ala, ya sudah, semuanya itu ada di dalam hati. Riya dan tidaknya itu ada di dalam hati. Jadi kalau kita benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, ya sudah, apa kita jalani, orang mau ngomong apa terserah, jangan kita pedulikan. Nah kita meminta kepada Allah agar semoga kita dijaga oleh Allah dari sifat riya, mudha'ifan ujurona, dan semoga kebaikan-kebaikan kita, pahala-pahala kita dari semua amal ibadah kita itu bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya beliau sendiri yang beramal, berkhidmah untuk umat mengarang kitab ini bisa diberikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Wa yakuna nafi'an bi'ilmihi man i'tana bihafzihi wa fahmihi. Dan semoga kitab ini pun bisa benar-benar bermanfaat, ya, ilmu-ilmunya, isi-isi kandungannya, man i'tana bihafzihi wa fahmihi, bisa bermanfaat bagi siapa? Yaitu bisa bermanfaat bagi siapapun yang benar-benar fokus di dalam menghafalkan dan memahaminya, ya. Itu mukadimah daripada kitab Al-Imriti ini. Babul kalam, kalamuhum lafzun mufidun musnadun wal kilmatu lafzul mufidul mufradu wa ma ba'dahu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Azim insyaallah narjum. Dengan amal wa yaqul. Wa alim wa wal alamin.